Firman Tuhan hari ke-291 tentang bertahun 2024, Efesus pasal 4 ayat 32, perikop kehidupan yang baru di dalam Kristus. 291 tanggal 17 Oktober tahun 2024, diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 32. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sebagai nats, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan sebagai bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Raja Kores mengizinkan Yahudi pulang ke negerinya. Dan bacaan malam diambil dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 8 sampai dengan 12. Lanjutan dari perikop kemarin, yaitu doa orang yang tidak bersalah. Dalam hal ini adalah Mazmur Daud. Sebagaimana yang sudah kita tentukan bahwa pedoman kita selama bulan Oktober tahun 2024 dengan topik ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dan sebagai ayatnya yaitu dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Inilah pesan daripada Paulus ke jemaat yang ada di Efesus ya. Jadi jemaat yang di Efesus, pesan daripada Paulus ya. Nah, dalam hal ini dalam jemaat yang di Roma ya, Roma 12 ayat 1. Ini pesan Paulus kepada jemaat yang di Roma. Nah, kemudian sekarang ya, Paulus menyampaikan ke jemaat yang ada di Efesus, yaitu tetapi hendaklah kamu ramah sesama terhadap yang lain. Ramah ya, seorang terhadap yang lain, artinya ramah dengan sesama, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, bagaimana Allah di dalam Kristus ya, telah mengampuni kamu. Jadi teladan daripada Kristus untuk dijalankan sesuai dengan pesan daripada Paulus. Nah, kemudian dalam topik bulan ini juga nasihat daripada Paulus yang mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan benar. Nah, ini sangat berkaitan. Nah, sekarang kita melihat katanya adalah itu ibadahmu yang sejati.
Jadi ibadah sejati itu adalah mempersembahkan hidup ya dengan benar. Apa yang dimaksud dengan hidup dengan benar? Tentu hidup kita, jasmani kita terdiri dari 3 unsur: hati nurani, jiwa, dan kekuatan. Kalau ini kita persembahkan dengan benar, tentu dia merupakan konsepsi sistem atau totalitas ya. Semuanya, tidak hanya hati, tidak hanya jiwa, tidak hanya kekuatan, tetapi ketiga-tiganya menjadi benar, kudus, dan disenangi oleh Tuhan. Nah, karena kebenaran itu ya, ada pada Yesus. Nah, kebenaran di dalam Yesus kita tahu bahwa dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi jelas melalui Yesus, kebenaran yang sejati. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi kalau kita berada di dalam Yesus? Nah, ini juga disebutkan ya dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, kata Yesus. Apa sebabnya dikatakan dia roti hidup? Karena katanya barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kelaparan. Kemudian barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi jelas tidak pernah lapar, tidak pernah haus, dan hidup yang kekal. Itulah kalau kita bersama dengan Yesus. Nah, kemudian dalam perikop ini ya terdapat ajakan untuk menunjukkan kasih dan kebaikan kepada sesama ya, khususnya dalam konteks kehidupan baru di dalam Kristus. Inilah inti daripada perikop ini. Jadi ada ajakan untuk menunjukkan kasih dan kebaikan kepada sesama ya, khususnya dalam konteks kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Nah, kehidupan baru di dalam Yesus Kristus yaitu hidup bersama dengan Yesus, meninggalkan belenggu-belenggu yang bisa menghambat kita ya, yang bisa mengganggu kita ya, yaitu adanya godaan-godaan setan untuk memisahkan kita dari Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam perikop ini memohon untuk menunjukkan kasih dan kebaikan kepada sesama. Jadi mengasihi dan kebaikan kepada sesama sesuai dengan teladan yang dilakukan oleh Yesus, lebih dulu mengasihi kita. Nah, hal ini mencerminkan transformasi yang seharusnya terjadi dalam setiap orang ya, di mana kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus yang penuh kasih. Jadi panggilan ini adalah kepada semua orang
untuk meneladani Yesus Kristus yang telah mengampuni kita dari dosa dan membuat kita kembali berbaik dengan Tuhan Allah. Makanya dikatakan tanpa melalui aku tidak ada sampai kepada Bapa. Kenapa dikatakan tidak ada sampai kepada Bapa? Karena Bapa, kata Yesus, ada di dalam aku. Aku ada di dalam Bapa. Yang kita cari adalah Bapa. Dan ada di dalam Yesus. Ya sudah jelas. Tidak salah lagi kita memilih Yesus. Karena apa yang diketahui oleh Yesus juga diketahui oleh Tuhan Allah. Berarti kalau kita diterima oleh Yesus, sudah pasti jaminan bahwa kita juga diterima oleh Allah. Ayat ini berbunyinya Efesus 4:32 bahwa hendaklah kamu saling ramah satu sama lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa pesan moral dari perikop ini? Nah, perikop ini menunjukkan bahwa pentingnya sikap saling mendukung, ya, mengasihi, mengampuni antara sesama. Inilah yang dikatakan dalam konsepsi sistem. Saling mempengaruhi, saling menentukan, saling berhubungan, dan saling memperbaiki antara yang satu dengan yang lain. Dan saling mengampuni dan saling mengasihi. Inilah pesan moral daripada ayat hari ini dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan baru dalam Kristus itu apabila kita saling mempengaruhi, saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling memperbaiki antara yang satu dengan yang lain. Itu menjadi hidup baru di dalam Kristus. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ini Raja Kores mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke negerinya. Kalau kemarin itu sudah mengizinkan, ya, dengan beberapa suku-suku didaftar semua supaya pergi dan kembali ke Yerusalem dari Babel, ya. Nah, pada ayat ini, ya, adalah memberikan wewenang kepada gubernur Judea yang bernama Sesbasar. Ya. Dia saat ini gubernur yang ditunjuk oleh Babel. Nah, tugasnya adalah untuk membuat daftar daripada barang-barang, ya, yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari Yerusalem. Barang-barang tersebut didata semua untuk dikembalikan kepada bangsa Israel atau ke Yerusalem untuk memperbaiki kembali bait suci di Yerusalem. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 9, ya, sampai dengan ayat 11, ya, bahwa daftar barang-barang yang akan dikembalikan ke Yerusalem itu yang pertama ada mangkuk emas dan untuk ucapan persembahan. Jadi itu adalah untuk persembahan mangkuk emas, ya, itu dikumpulkan sebanyak 30 buah. Nah, kemudian mangkuk perak, ya, mangkuk perak itu 1000 buah. Nah, kemudian mangkuk-mangkuk lain, ya, yang tidak tercatat dalam master perak itu adalah 29 buah. Nah, kemudian
ada mangkuk-mangkuk kecil. Jadi ada mangkuk yang besar, ada mangkuk kecil. Yang dari emas itu 30 buah. Kemudian ada mangkuk-mangkuk kecil juga terbuat dari perak. Itu ada 410 buah. Nah kemudian baru ditambah dengan perkakas-perkakas lainnya adalah 1000 buah. Nah sehingga pada saat itu terkumpullah total semua mangkuk emas dan perak dan perkakas jumlahnya 5.400 buah. Nah, semua ya dibawa ke Yerusalem oleh Sesbazar, gubernur Yudea pada saat itu. Diangkut semua ke Yerusalem bersama dengan penduduk Yerusalem yang terbuang di Babilonia, berangkat bersama dengan gubernur Yudea itu Sesbazar ya. Nah, kemudian dari rasa moral dari Raja Kores, apa pesan moral dari Raja Kores yang memberikan semua barang-barang dan memindahkan ke Yerusalem yang sudah disimpan di kuil-kuil oleh Nebukadnezar. Tindakan Raja Kores membiarkan Yahudi pulang ke negerinya dengan membawa perkakas-perkakas atau mangkuk emas dan perak ya, yang dibawa atau dirampas oleh Nebukadnezar dari Bait Allah di Yerusalem. Ini mencerminkan ya penggenapan janji Tuhan dan menunjukkan sikap yang baik terhadap umatnya. Jadi semua ini adalah penggenapan janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji setelah 70 tahun dibuang di Babel, Tuhan berjanji akan mengembalikan semua umat Israel dari Babilonia. Satu pun tidak ada yang tertinggal berikut hamba-hambanya. Inilah janji Tuhan. Nah sehingga dengan janji Tuhan ini digenapi oleh Raja Kores. Jadi di sini dikatakan tadi adalah mencerminkan penggenapan janji Tuhan dan menunjukkan sikap yang baik terhadap umatnya. Hal ini menjadi pelajaran berharga tentang pemulihan dan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi inilah menunjukkan ya, mencerminkan bahwa penggenapan janji Tuhan dan menjadi pelajaran bagi yang berharga bagi kita. Suatu pelajaran berharga bagi kita, yaitu tentang ya, pemulihan dan kasih Tuhan kepada umatnya. Jadi adanya pemulihan dan kasih Tuhan. Nah sehingga ya, Raja Kores memerintahkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Babilonia untuk pulang ke Yerusalem dan membawa semua perlengkapan-perlengkapan yang dulu diambil dari bait suci Yerusalem oleh Nebukadnezar, baik emas, baik perak dan peralatan-peralatan lainnya dikembalikan semua. Satu pun tidak ada yang tinggal di Babilonia. Inilah dikatakan pemulihan dan penggenapan janji Tuhan. Nah, kemudian setelah ya Raja Kores ya menunjukkan atau mengizinkan pulang bangsa Israel atau Yahudi ya
dan membawa barang-barang dalam bait Allah merupakan penggenapan janji Tuhan kepada umatnya untuk memulihkan mereka. Jadi janji Tuhan itu sudah ditepati karena Raja Kores membiarkan bangsa Yahudi untuk pulang ke negerinya dengan membawa semua peralatan baik suci yang pernah diambil dari Yerusalem. Setelah masa pembuangan, mangkok emas dan perak menjadi simbol dari kebangkitan spiritual dan pemulihan yang ditawarkan Tuhan, menunjukkan bahwa meskipun Israel mengalami penyiksaan, Tuhan selalu memilih rencana untuk membawa mereka kembali ke dalam keadaan yang semula dan diberkati. Inilah, jadi mengembalikan bangsa Israel ke tanah negerinya dan memberkati mereka. Nah, keadaan yang diberkati, ya, ini adalah pengingat bahwa Tuhan, ya, menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan kasih dan pemulihannya, bahkan melalui orang-orang lain yang dikenal, ya, dalam sejarahnya. Jadi bisa dipakai oleh Tuhan siapapun untuk mengembalikan keutuhan dan kesatuan bangsa Israel. Nah, dalam hal ini adalah Raja Kores yang dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi tadi dikatakan demi penggenapan dan janji Tuhan, dan siapapun itu bisa dipakai. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Mazmur 26 ayat 8 sampai dengan 12. Doa orang yang tidak bersalah. Dalam perikop tersebut, ya, menunjukkan kerinduan Daud untuk tinggal di rumah Tuhan dan menunjukkan keyakinannya akan keadilan serta, ya, kemurnian hidupnya. Jadi di sini adalah merupakan tanggapan Daud, dikatakan bahwa untuk mengharapkan, ya, tinggal di rumah Tuhan dan menunjukkan keyakinannya akan keadilan serta, ya, kemurnian hidupnya. Jadi karena Daud adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan, maka dia menyampaikan di sini bahwa ada perikop doa orang yang tidak bersalah. Dalam konteks doa orang yang tidak bersalah, ya, pengharapan Daud akan pembalasan Tuhan menjadi contoh untuk kita tentang pentingnya hidup dalam kebenaran dan integritas. Jadi ini yang mau disampaikan oleh Daud kepada kita, ya, bahwa, ya, pengharapan akan pembelaan Tuhan, ya, terhadap Daud itu merupakan contoh untuk kita, ya, tentang pentingnya hidup dalam kebenaran. Jadi karena Daud
sudah hidup dalam kebenaran, maka dia dilindungi oleh Tuhan. Karena dia sendiri sudah mengikrarkan diri bahwa kebajikan dan kemurahan belaka mengiringi hidup saya seumur hidup, dan saya akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi rumah Tuhan itu adalah dirinya, hidupnya, hatinya, jiwanya, dan kekuatannya. Dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dengan dia taat kepada Tuhan dan berada di rumahnya sepanjang masa, maka kebajikan dan kemurahan pada dia selama-lamanya. Nah, maka Daud mengatakan di sini adalah doa orang yang tidak bersalah, menunjukkan bahwa kerinduan dia untuk tinggal di rumah Tuhan. Nah, jadi adanya kerinduan Daud untuk tinggal di rumah Tuhan ini menunjukkan ya keyakinannya akan keadilan serta kemurnian hidupnya. Jadi dengan Daud berada di rumah Tuhan, dia berkeyakinan akan keadilan serta kemurnian hidupnya. Inilah yang diharapkan oleh Daud. Dalam konteks doa orang yang tidak bersalah, pengharapan Daud akan pembelaan Tuhan dan menjadi contoh ya, untuk kita tentang pentingnya hidup dalam kebenaran dan integritas. Jadi diulangi kembali dari ini adalah dalam konteks doa orang yang tidak bersalah ini, ya, artinya yang jujur. Jadi pengharapan Daud akan pembelaan Tuhan. Jadi pasti akan dibela oleh Tuhan. Nah, ini menjadi contoh untuk kita tentang ternyata dalam hidup ini sangat penting ya, hidup dalam kebenaran dan berintegritas. Nah, kalau topik kita 1 bulan ini dikatakan serahkanlah hidupmu menjadi persembahan hidup dan benar. Ini diulangi lagi kembali kata Daud, orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah ya, diharapkan oleh Daud akan pembelaan Tuhan. Ada, dia akan dibela oleh Tuhan karena dia tidak bersalah ya. Nah, bagaimana pembelaan Tuhan kepada Daud? Ya, kita lihat dia diselamatkan dari rencana pembunuhan, kudeta anaknya, dan dari musuh-musuhnya ya. Nah, sehingga dia dibela oleh Tuhan. Itulah berkat orang yang tidak bersalah. Nah, dalam ayat tersebut Daud menegaskan komitmennya terhadap Tuhan. Jadi Daud menegaskan bahwa dia komitmen kepada Tuhan dengan ya menyerahkan diri dan memisahkan diri dari orang jahat dan selalu berfokus kepada Tuhan. Kemudian perlakuan Daud ini adalah mengingatkan kita untuk selalu melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dan ya, memperbaharui komitmen kita kepada Allah. Jadi kalau tadinya komitmen kita yang suam-suam kuku atau yang hanya kenal tidak dalam, nah di sini kita harus mengevaluasi kembali cara bergaul kita dengan Tuhan, cara kita untuk mengenal Tuhan. Nah ini dari Daud bahwa dari dua orang yang tidak bersalah mengevaluasi kembali. Jadi selalu mengevaluasi diri dalam setiap permasalahan. Bagaimana cara kita mengevaluasi diri? Baca firman Tuhan setiap
hari. Itulah jalan kita untuk mengevaluasi diri kita dalam memperbarui komitmen kita kepada Allah. Nah, kemudian ketika menghadapi tuduhan dan kesulitan, ini kata Daud, kita dapat mengandalkan karakter dan integritas yang baik, serta tetap berharap pada keadilan Tuhan. Jadi dalam hal menghadapi tuduhan dan kesulitan yang datang dari berbagai pihak, kita menunjukkan karakter kita dan integritas kita. Artinya karakter itu kita tidak mengubah perilaku kita dari yang sebenarnya. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, itu tidak boleh kita harus punya integritas sesuai kata dengan perbuatan. Kita sudah mengikrarkan, aku percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada Allah Bapa. Dan kemudian aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Dia yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kemudian aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus. Ketiganya ini sudah kita sampaikan. Nah, maka di sini dikatakan, ketika kita menghadapi tuduhan dan kesulitan, kita dapat mengandalkan karakter dan integritas kita yang baik. Integritas itu yang tadi, percaya kepada Tuhan dan datang kepadanya untuk bisa menerima jaminan hidup yang kekal. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang bisa kita simak dalam 3 perikop, yaitu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang baru itu adalah saling mengasihi, saling mendukung, dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian dalam bacaan pagi, yaitu Raja Kores memberikan izin kepada bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem, ke Yehuda, dan membawa semua perkakas-perkakas baik suci yang sudah dihancurkan dan dibawa ke Babel. Ini adalah penggenapan janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan dia pakai, siapapun boleh dipakai oleh Tuhan, termasuk Raja Kores. Nah, kalau Nebukadnezar memang spesial untuk menghancurkan bangsa Israel. Tapi kita lihat akhir daripada hidup Nebukadnezar, dia 7 tahun makan rumput bersama binatang, supaya dia mau bertobat bahwa kekuasaan itu Allah bisa memberikan kepada siapa yang dia mau. Jadi semua itu adalah kuasa dari Allah. Dan penggantinya Raja Kores memberikan yang terbaik bagi bangsa Israel, dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan, untuk membangun kembali baik suci di Yerusalem, dan dibekali semua bangsa Israel yang keluar dari Babilonia. Tetangga-tetangga membantu perlengkapan emas dan perak, bahkan domba-dombanya pun dibawa dan dibekali dalam perjalanan. Itulah kehebatan Raja Kores, dan itu dikatakan adalah penggenapan janji Tuhan Allah. Jadi semua bermuara kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian perikop yang terakhir hari ini adalah doa orang yang tidak bersalah, dan menunjukkan apabila ada dalam kesulitan dan dalam tantangan yang berat, adanya tuduhan-tuduhan orang kepada kita yang jelek atau yang negatif, apa yang kita tunjukkan? Karakter dan integritas kita.
Apa karakter kita? Karakter kita sudah pengikut Yesus Kristus. Sudah diselamatkan berdasarkan iman percaya. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Inilah karakter kita yang harus kita pegang dengan kuat, yaitu punya integritas yang tinggi, sesuai kata dengan perbuatan. Dalam situasi apapun, tertekan atau mengalami kesulitan atau dalam kebahagiaan, kita tidak berubah. Dalam situasi apapun, kita adalah kita. Itulah yang punya karakter yang tinggi dan integritas yang kuat. Amin. Tuhan memberkati.